Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Messi Karina dengan NPM 251506189. Saya dari kelompok PSDE kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat. Di sini saya membuat sistem digitalisasi pengurutan data berat badan anak di Posyandu. Jadi, program ini dibuat untuk membantu petugas posyandu dalam merapikan data berat badan anak secara digital. Fungsi utamanya adalah menyusun daftar berat badan anak dari yang paling ringan hingga yang paling berat secara otomatis. Dengan program ini, petugas tidak perlu lagi mengurutkan data satu persatu secara manual, sehingga resiko salah catat dapat dikurangi. Kemudian untuk bagian pengurutan, program ini menggunakan cara kerja bubble sort. Eh, Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan dua data yang bersebelahan, lalu menukarnya jika posisinya belum urut. Proses ini akan diulangi secara terus-menerus sampai semua data benar-benar tersusun rapi dan terurut. Kemudian cara ini dipilih karena langkah-langkahnya itu pasti dan teliti dalam memastikan setiap data berat badan anak itu berada dalam urutan yang tepat, sehingga hasilnya itu akan akurat dan juga mudah dibaca oleh petugas. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang ada dalam program ini. Yang pertama itu ada def tukar r, i, j. Sini untuk mendefinisikan fungsi bernama tukar untuk memindahkan posisi dua elemen di dalam list berdasarkan indeksnya. Kemudian di sini ada temp sama dengan r dalam kurung i, yang artinya membuat variabel temp sementara untuk menyimpan nilai data pada posisi i. Kemudian di sini ada r dalam kurung i sama dengan r dalam kurung j. Ini untuk mengisi nilai pada posisi itu dengan nilai yang diambil dari posisi J. Kemudian R dalam kurung J sama dengan temp. Sini untuk mengisi posisi J dengan nilai yang sebelumnya disimpan di variabel temp, sehingga kedua data itu nantinya akan bertukar posisi. Nah, selanjutnya di sini ada def bubble short R, N. Ini mendefinisikan fungsi bernama bubble short untuk melakukan proses pengurutan data menggunakan algoritma gelembung sebanyak n kali nanti ya, sebanyak jumlah yang dimasukkan nantinya. Kemudian di sini ada for i in range n-1 ini untuk melakukan perulangan luar untuk menentukan berapa banyak putaran pengecekan yang harus dilakukan. Kemudian ada for j in range n-1 n-1 maaf, for j in range n-i-1 sini untuk melakukan perulangan dalam atau membandingkan setiap dua data yang letaknya bersebelahan secara bertahap. Kemudian di sini, if R dalam kurung J lebih besar dari R dalam kurung J plus 1, artinya untuk mengecek apakah data di sebelah kirinya nilainya itu lebih besar daripada data di sebelah kanan, kemudian tukar dalam kurung R, J plus 1 di sini memanggil fungsi tukar untuk memindahkan data yang lebih besar ke posisi sebelah kanan jika kondisi urutannya belum benar. Kemudian di sini ada def main yaitu fungsi utama, mana di dalamnya itu ada kode-kode ini. Yang pertama itu ada print sistem digitalisasi pengurutan data berat badan anak di posyandu. Itu menampilkan pesan yaitu sistem digitalisasi pengurutan data berat badan anak di posyandu. Di sini ini sebagai judul dari sistem ini ya, untuk agar user itu tahu ini sistem untuk pengurutan data berat badan anak di posyandu. Kemudian akan menjalankan kode yang ini. Yang pertama itu adalah n sama dengan integer input masukkan jumlah anak. Di sini user diminta untuk memasukkan jumlah anak yang nantinya akan disimpan ke dalam variabel n. Dan di sini bertipe data yaitu integer, yang mana berarti nanti user itu harus memasukkan jumlah anak itu bertipe data yaitu bilangan bulat, harus berupa bilangan bulat. Nah, jika user nanti memasukkannya selain bilangan bulat, misalnya bisa bilangan desimal ataupun huruf, itu akan mengeksekusi bagian yang ini, yaitu exit value error, print input tidak valid, yaitu akan menampilkan pesan input tidak valid. Kemudian di sini ada return, itu untuk menghentikan fungsi main dan keluar dari program seketika karena input awal tidak memenuhi syarat. Jadi jika user tadi memasukkan jumlah anaknya itu tidak berupa bilangan bulat, maka akan mengeksekusi bagian ini, yaitu menampilkan pesan input tidak valid, kemudian akan menghentikan fungsi main ini tadi. Kemudian di sini ada berat badan
sama dengan dalam kurung itu kosong, yang artinya sini membuat variabel berat badan berupa list kosong, yang mana ini nanti untuk menyimpan data-data yang dimasukkan oleh user nantinya. Di sini kemudian akan mengeksekusi yang ini yaitu masukkan data berat badan untuk N anak dalam kilogram. Sini ada FF ini berfungsi untuk membaca yang di dalam kurung ini, N yang ada dalam kurung berawal ini, bukan agar dibacanya itu tidak sebagai teks ya, jadi dibacanya itu sebagai variabel yang memiliki data di dalamnya. Jadi nanti yang akan ditampilkan di layar itu adalah pesan masukkan data berat badan untuk, nah N ini nanti akan eee, berganti dengan isi yang tadi dimasukkan user yang disimpan dalam variabel N. Nah, jadi N ini bukan variabel N yang nanti ada isinya. Jadi misalnya tadi user memasukkan jumlah anaknya 3, maka nanti di sini akan berganti menjadi 3. Jadi membaca isi dari variabel ini. Jadi bukan menampilkan teks N-nya ya. Jadi menampilkan isi yang ada di dalam variabel N-nya. Nah, anak dalam satuan kilogram. Kemudian akan dilakukan perulangan sebanyak N. Nah, N tadi sebanyak jumlah anak yang dimasukkan oleh user tadi. Kemudian di sini while true, try apabila program itu benar maka akan dijalankan kode yang ini yaitu nilai sama dengan float input F anak ke I plus 1. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan angka yaitu sebagai berat badan anak yang nantinya akan disimpan ke dalam variabel nilai. Dan di sini menggunakan tipe data float yang berarti user nanti memasukkan angkanya sebagai berat badan itu dapat berupa bilangan desimal. Kemudian setelah dimasukkan maka akan menjalankan yang ini yaitu berat badan dot append dalam kurung nilai. Itu akan menambahkan data atau angka yang disimpan di dalam variabel nilai tadi akan ditambahkan ke dalam variabel berat badan di awal tadi yang kita buat tadi. Kemudian sini akan dilakukan break atau menghentikan perulangan itu menghentikan perulangan while itu dan lanjut ke anak berikutnya karena datanya tadi sudah benar atau sesuai itu berupa float. Jadi lanjut ke anak berikutnya. User akan memasukkan lagi untuk angka berat badan untuk anak yang kedua. Jika benar, juga akan melakukan menjalankan kode yang ini. Tetapi jika salah, maka program akan mengeksekusi kode yang ini yaitu exit value error print masukkan angka berat badan yang valid. Jadi jika user tadi memasukkannya selain float, bilangan desimal ataupun bilangan bulat, maka program akan mengeksekusi kode yang ini yaitu akan menampilkan pesan masukkan angka berat badan yang valid. Kemudian sini ada print F dan data berat badan awal. Sini dalam kurung kurawal yaitu berat badan sama ada F-nya berarti di sini untuk membaca berat badan ini sebagai variabel bukan sebagai teks ya. Jadi nanti akan tampil di layar itu data berat badan awal titik 2. Nah, berat badannya ini akan dibaca sebagai variabel yang memiliki isi. Jadi nanti yang akan ditampilkan itu isi yang ada di dalam variabel berat badan. Kemudian di sini ada bubble short berat badan, N. Jadi di sini dipanggil fungsi bubble short tadi untuk melakukan pengurutan ya. Jadi dari sini ada berat badan, yaitu data yang ada di dalam variabel berat badan nanti akan diurutkan. Sini N itu sebagai batasannya, yaitu jumlah anak tadi yang dimasukkan oleh user di awal tadi. Kemudian setelah dijalankan kode yang ini yaitu untuk pengurutan, itu akan menjalankan yang ini, blok kode yang ini, yaitu print urutan berat badan setelah diurutkan dari yang paling ringan ke paling berat. Jadi di sini akan menampilkan pesan yang ini, kemudian di sini ada N yang berarti dia itu tulisannya itu nantinya akan menyamping, jadi tidak ke bawah ya. Kemudian di sini ada for I in range, dilakukan perulangan. Setelah menampilkan pesan ini nanti, akan dilakukan perulangan sebanyak N kali, yaitu sebanyak jumlah anak yang dimasukkan oleh user tadi. Print F berat badan I
kilogram N. Nah, di sini akan menampilkan isi yang ada di dalam variabel berat badan setelah diurutkan tadi ya, setelah dilakukannya pengurutan. Kemudian sini ada F, yaitu untuk membaca variabel berat badan ini sebagai variabel ya. Kemudian sini ada N, yaitu agar tulisannya itu menyamping ya, tidak ke ke bawah. Ini ada print kurung kosong, berarti untuk ini hanya membuat baris kosong ya. Kemudian di sini ada if name sama dengan main. Di sini ada logika untuk memastikan fungsi utama program hanya berjalan jika file kode ini dieksekusi secara langsung. Kemudian di sini ada main dan kurung, yaitu untuk perintah untuk mengeksekusi fungsi utama sehingga program mulai berjalan dari awal. Baik, di sini kita akan mencoba untuk running ya. Running, sini akan muncul pesan, yaitu sistem digitalisasi pengurutan data berat badan anak di Posyandu sebagai judul dari sistem ini ya. Kemudian di sini kita atau user diminta untuk memasukkan jumlah anak. Misalnya di sini saya memasukkan 3. Kemudian sini saya diminta atau user diminta untuk memasukkan data berat badan untuk 3 anak dalam satuan kilogram. Anak pertama kita masukkan misalnya 5. Kemudian karena tadi tipe datanya bisa berupa float, berarti bisa berupa bilangan desimal, maka kita bisa memasukkan bilangan desimal dalam berat badannya. Kemudian anak yang ketiga itu 6 misalnya. Nah, di sini akan muncul data berat badan awal ini sebelum diurutkan ya, sebelum dilakukan pengurutan. Yaitu masih sesuai dengan yang dimasukkan oleh user tadi, yang pertama 5, kemudian 4,5, dan juga 6. Nah, setelah data awal ini tadi ditampilkan, maka dilakukan atau dipanggil fungsi yaitu bubble sort untuk mengurutkan data yang ada di variabel berat badan tadi kan. Jadi ini hasil setelah dilakukan pengurutan atau dieksekusi bagian bubble sort tadi. Itu akan menampilkan pesan, yaitu urutan berat badan setelah diurutkan dari paling ringan ke paling berat. Sini sudah diurutkan 4,5, 5,0, dan juga 6,0. Nah, di sini ada kilogram karena tadi ditulis pada perulangan yang terakhir tadi diikuti dengan kilogram di setiap data ya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.